Buya Hamka menulis novel dakwah Tenggelamnya Kapal Panderwick. Buya Hamka menulis kitab tasawuf modern. Buya Hamka membangun Masjid Al-Azhar Jakarta. Kita kalau meninggal apa yang mengalir? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, panci kredit, jilbab pun belum lunas. Bukan yang di sini udah lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma ibu lah. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Ibu ini ingat dengan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Dia pun bersedekah. Akhirnya datang lagi ke rumah sakit, medical check up. Dicek, dokternya pula bertanya, makan apa? Biasa makan nasi. Minum apa? Biasa minum air putih, minum teh manis, minum kopi, minum susu. Tidak ada berobat apa-apa. Tidak ada berobat apa-apa. Hanya memakai terapi sedekah. Ternyata kista yang sebesar duit logam mengkerut, mengecil, hilang. Kata dokter, tidak perlu operasi, rahim tak perlu diangkat, ibu sudah sehat dan bisa punya anak lagi. Istrinya senyum, lakinya pula menangis. Gagal program. True story, kisah nyata, orangnya masih hidup. Para santri-santri, bil khusus mudir Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah Tengku Dr. Fahmi beserta seluruh keluarga besar pesantren Fahmus Salam, hadirin hadirat semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa tahun yang lalu saya datang kemari, belum ada bangunan besar lagi, hanya di atas tanah kita buat tenda. Tapi kemudian begitu pesatnya, hari ini kita sudah berada di dalam masjid dan tidak sekedar pengajian, tapi mendapat pahala iktikaf insyaallah. Amin. Doa malaikat untuk orang yang ada dalam masjid dua, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ampunkan mereka, rahmati mereka. Adapun ibu-ibu di luar dibuat itu karena ini pesantren yang berpegang kepada mazhab Syafi'i yang ketat, tak boleh bercampur aduk antara ikhtilat laki-laki dan perempuan. Itulah mengapa bapak-bapak dikhususkan di dalam dan ibu-ibu di sebelah dinding. Walaupun begitu ibu sekalian tetap bisa melihat melalui kaca, tidak menghalangi tausiah pada kesempatan yang baik dan mulia ini insyaallah. Sekarang saya datang kemari, ternyata tidak langsung dibawa ke pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah, tapi disinggahkan sebentar ke pondasi bangunan baru, asrama sudah ada di depan kita. Tadi saya dibawa Tengku Dr. Fahmi ke sana membacakan doa sekaligus membuat video, dan insyaallah pada kedatangan yang berikutnya, sebagaimana dulu kedatangan yang dulu belum ada masjid, datang berikutnya ada masjid. Pada datang yang akan datang insyaallah selesai pula asrama putri ini insyaallah. Kalau ada orang bertanya kapan bangunan pesantren selesai, maka masjid dengan pesantren tidak selesai. Masjidil Haram pun sampai sekarang belum selesai-selesai. Satu masjid selesai, bangun masjid berikutnya. Satu pesantren selesai, bangun pesantren berikutnya. Karena pesantren adalah pendidikan dan anak-anak orang terus lahir. Pendidikan tidak pernah berhenti. Maka sesuai dengan firman Allah, fa idza faraghta fansab, selesai dari sesuatu program, lanjutkan program berikutnya. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab,
tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berpikir saya yang menolong pesantren Fahmus Salam, kalau bukan karena saya tanahnya 4 miliar tidak lulus, tidak lunas, kalau bukan saya masjidnya tak siap, kalau bukan saya bangunan asramanya tak selesai. Cara berpikir ini salah. Nanti kita bisa syirik karena menduakan Allah. Masih ada saya, tidak ada saya, tidak ada siapa-siapa. Itulah makna ucapan la haula wala quwata illa billah. Kita lahir ke dunia ini tidak membawa harta, tidak membawa kuasa, tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanyalah ridha Allah. Maka datangnya tak membawa apa-apa, kembalinya pun juga nanti tidak membawa apa-apa kecuali amal yang pernah kita lakukan ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 7 alasan mengapa kita menolong pesantren Fahmus Salam. Nanti kalau ada yang bertanya ke ibu, ke bapak, siapa yang tausiah tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? 7 alasan mengapa kita membantu pembangunan asrama Fahmus Salam. Kira-kira yang 7 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan semuanya. Yang pertama, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang di padang mahsyar nanti akan bernaung, berlindung di bawah sedekah. Gunung tak ada, pokok kayu tercabut. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Menguap aja gunung Sibaya sudah pusing orang. Erupsi gunung Merapi, meninggal mahasiswa. Saya takziah ke Universitas di Padang, Sumatera Barat. 8 orang meninggal dunia. Ledakan api yang keluar dari puncak gunung Merapi. Nanti bukan meledak itu gunung Merapi, dicabut Allah. Wa takunul jibalu kal inil manfush. Gunung-gunung tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, Gunung Merbabu, Gunung Semeru, semuanya tercabut. Kalau Gunung Merapi bisa tercabut dari dalam tanah, karena tanah ini tidak bergerak. Kenapa tanah ini tidak bergerak? Wal jibala autada, diciptakan Allah pasaknya, sebagaimana kertas di papan pengumuman tidak bergerak, karena dipasak, dipaku sampai masanya tercabut pasak dan paku ini. Kenapa tercabut? Karena Allah berkehendak mencabutnya. Saat itu tak ada tempat kita bernaung, tak ada tempat kita berlindung. Nabi mengatakan, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Manusia akan berlindung, bernaung di bawah solawat, sodakoh, bernaung di bawah sodakoh. Saya tadi sempat heran, ini kenapa jamaah ini? Sebelum saya tanya Tengku Dr. Fahmi, beliau menjelaskan duluan. Sebelum saya tanya beliau, ada dalam hati saya, kenapa jamaah ini segini? Dalam hati, belum lagi saya tanya, beliau jawab, ini yang datang ini Ustaz hanya donatur saja. Jadi sebelum di pintu itu sudah dicek, ditanya donatur, ya masuk. Tidak donatur, tidak, tunggu di dinding. Ini dimasuk ke dalam ini donatur semua. Besok pagi selesai bangunan asrama insyaallah. Amin. Bedanya, ini bedanya di Fahmus Salam itu semua ada mendapatkan kenang-kenangan. Akadnya wakaf, bukan jual beli. Mana boleh jual beli di masjid? Akadnya wakaf, cuman wakaf dapat hadiah kenang-kenangan. Apa kenang-kenangannya? Saya dimintalah menandatangani jam. Ustaz tolong tanda tangani jam. Jam ini untuk apa Tengku Dokter? Ini untuk kenang-kenangan besok bagi yang membantu bangun asrama. Siap tanda tangan? Siap, saya bilang mana? Mau tanda tangan? Mana dia? Mana?
Rupanya mau ditandatangani 200 biji. Baru pagi tadi mau kemari itu baru selesai. 200 tanda tangan. Jadi jangan nanti ada orang yang mengatakan ini tanda tangan apa? Ini cap basah nih, cap stempel nih. Saya menandatangani sendiri, disaksikan oleh Bang Iqbal Sauki Pulungan, Bang Darwis Halomuan Harhab. Itu yang ada gambar-gambarnya itu. Ada Bang Iqbal Sauki Pulungan, ada Bang Darwis Halomuan, kemudian Pak Habib, ada Habib Abdillah. Itu tidak ada gambarnya, tapi balihonya udah mulai banyak. Ingat-ingatlah. Paham Bapak Ibu kan? 14 Februari. Kemana tadi cerita kita? Yang pertama, bahwa kita ini mendapatkan naungan di padang mahsyar. Yang menaungi kita adalah sedekah. Jadi kalau nanti saya tak tahu nih, Tengku belum ngasih tahu saya berapa per orang mau membantu pesantren asrama Fahmus Salam ini. Jadi kalau diagak-agak lah, nanti ada di padang mahsyar itu jamaah Medan ini Fahmus Salam yang tidak kepanasan. Ustaz-ustaz kita berceramah matahari sejengkal dari langit. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sepinggang. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai seleher. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke kepala. Tapi nanti kita lihat ada orang yang tenang-tenang saja di padang mahsyar, tidak kepanasan. Itulah jamaah Fahmus Salam. Sesuaikan bunyi aminnya dengan bantuannya. Kalau nampak nanti di padang mahsyar ada yang tak kepanasan, tebal atapnya, cor macam inilah tebalnya, itu kira-kira 500 juta. Kalau 500 ribu Pak Ustaz, tenda luar itu 500 ribu. Kalau 5.000 Pak Ustaz, koran waspada. Kalau nampak nanti ada di padang mahsyar orang megang koran waspada di kepala, itulah yang ngasih 5.000 Pak. Kalau 2.000 Pak Ustaz, 2.000 WC aja udah 3.000 sekarang. WC aja udah 3.000 sekarang. Ngasih 3.000, tanya, kau buang air besar buang air kecil? Buang air kecil, bohong, buang besar kau kan? Mau masuk surga pula 3.000. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mesti membantu pesantren, asrama, ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah? Karena kita ingin mendapat amal jariyah. Ibu punya gelang, punya cincin, punya anting, gelang kaki, punya rantai, punya gigi emas. Betul? Alah, malu pula bilang ya. Begitu ibu meninggal dunia, dibagi-bagi ke ahli waris, habis semuanya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Sudah banyak saya menghadiri melepas jenazah, belum pernah saya nengok ada orang Islam bawa gelang, bawa anting, bawa rantai, bawa subang, bawa gelang kaki, belum ada. Lalu yang amal jariah yang mana? Itulah dia tiang asrama yang sudah melihat, alhamdulillah. Yang belum, nanti sebelum pulang lurus itu belok kanan sedikit. Itulah asrama, tempat anak mulai jam 4 tahajud, jam 5 sholat subuh, habis itu ngulangi hafalan, habis itu masuk kelas, zuhur asar berjamaah, asar maghrib ulang hafalan, ke isya baca Quran, isya ke jam 10 mengulang hafalan, baca kitab, ngapal Quran. Itulah yang akan menjadi amal jariah untuk kita sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Ini aku tengok jamaahnya bilang amin pun udah takut-takut ini. Apa pula takut bilang amin? Amin. Apa kalian takut-takut bilang amin? Cukuplah masang baliho aja takut. Jangan bilang amin pun takut juga. Sampai mana tadi? Boleh cerita politik nih lah dia. Bahwa kita ini mati, kiamat masih lama. Imam Al-Ghazali
yang selalu disebut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Sekarang tahun 1445. 1445 kurang 505 berarti sudah 900 tahun meninggal. 900 tahun di dalam liang lahat. Imam Al-Ghazali mengalir pahalanya. Kenapa? Kitabnya Ihya Ulumuddin wajib dibaca di setiap pondok. Dari mulai Maroko sampai Maroke, pesantren membaca kitab Ihya Ulumuddin, mengalir pahalanya. Kita kalau meninggal, kitab apa kita yang dibaca orang? Buya Hamka meninggal sudah berapa tahun? 43 tahun Buya Hamka sudah meninggal, tapi pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menulis novel dakwah Tenggelamnya Kapal Panderwick, Buya Hamka menulis kitab tasawuf modern, Buya Hamka membangun Masjid Al-Azhar Jakarta. Kita kalau meninggal apa yang mengalir? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, panci kredit, jilbab pun belum lunas. Bukan yang di sini, yang di sini sudah lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma ibu lah. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Yang lain daripada itu, maka kalau mau dapat amal jariah, selesaikan pembangunan asrama Fahmus Salam Al-Aziziyah. Ustaz Somad kan amalnya banyak. Ceramah Ustaz Somad di mana-mana. Ceramah pagi, ceramah duha, ceramah zuhur, ceramah asar, ceramah malam, tabligh akbar. Saya tak yakin ceramah saya ini masih ada pahalanya. Kenapa gitu Pak Ustaz? Mungkin ceramah saya ini pahalanya sudah hilang semua, diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Tengoklah pujian-pujian orang, tak apa-apa kata orang. Dipuji orang mengembang lubang hidung kita sebesar terowongan Mina. Ujub, merasa hebat, merasa mulia, hilang amal. Tapi saya masih yakin ada satu amal yang mengalir. Apa dia? Bantuan untuk asrama Fahmus Salam, insyaallah. Saya niatkan untuk almarhumah emak saya supaya pahalanya mengalir untuk almarhumah. Dari saya 100 sak semen. Mudah-mudahan mengalir pahalanya ke almarhum. Jangan tepuk tangan, bukan kusuruh tepuk tangan, maksudnya kalian transfer juga, itu maksudnya. Mengalir pahalanya untuk almarhumah. Pak Ustadz, kalau kita hadiahkan untuk orang tua kita, terus ke kita ngalir juga, kita dapat, mereka dapat. Jadi ke mereka mengalir, langsung mengalir. Ke kita nunggu mati dulu. Tapi hidup kita berkah insyaallah. Untuk apalah ibu simpan cincin, gelang, rantai? Begitu ibu meninggal diambil bapak. Untuk astagfirullah, suuzon kalian nggak boleh. Diambilnya untuk bangun ruko, untuk buka usaha, untuk buka kebun kelapa sawit. Setelah dia banyak duit baru, itu betul. Santri pula ketawa, macam paham aja kalian. Jadi kita datang hari ini, kita mau mendapat amal jariyah insyaallah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, tidak akan putus sampai hari kiamat. Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal tahun 1926. Tahu Bapak Ibu Syekh Abdul Wahab Rokan? Besilam, meninggal 1926. Sekarang 2024. Dari 1926, 2 tahun lagi 100 tahun mengalir pahalanya. Berapa murid dia? Khalifah tarikat Naqsabandiyah. Dari Pekanbaru saya naik mobil 2 jam. Habis itu mobil di sini naik sampan 2 jam. Sampai ke dalam hutan. Tarekat Naqsabandiyah. Terkejut saya.
Dalam sejarah Riau tidak ada gubernurnya yang pernah sampai ke dalam itu. Saya tanya masyarakat, ada gubernur yang pernah sampai kemari? Enggak ada, Pak. Bupati pernah pas mau dekat-dekat kampanye. Ada tarekat Naqsabandiyah mengalir pahalanya ke Syekh Abdul Wahab Rokan. Ini Naqsabandiyah mana ini? Naqsabandiyah Syekh Abdul Wahab Rokan. Begitulah dakwah mengalir sampai hari kiamat. Dia mursyid, dia ulama, kita orang biasa. Saya juga ingin dapat amal jariah Pak Ustaz, tapi saya bukan tengku, saya bukan ulama. Selesaikan pembangunan asrama Fahmus Salam. Kenapa Ustaz ulang-ulang terus? Ini memang iklan gitu dia setiap 5 menit sekali ulang. Yang ketiga, kenapa kita mesti menyelesaikan pembangunan asrama Fahmus Salam? Tolong nanti kalau videonya selesai, hitung berapa kali saya sebut. Yang ketiga adalah karena kata Nabi, dawu mardakum bis shadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sholat pula, katanya. Ini cerita, jangan dibelok-belokkan. Cerita kita ini tentang sedekah. Obati orang yang sakit. Yang ketiga, obati dengan sedekah. Adik-adik santri, ingat, yang pertama perlindungan, yang kedua amal jariah, yang ketiga mengobati orang sakit. Ingat baik-baik. Kenapa? Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siap tausiah ini, nanti ku minta satu orang naik ke atas, ku tanya. Kalau tak bisa menjawab, ku bilang sama Dokter Fahmi, jangan naikkan kelasnya 3 tahun berturut-turut. Yang ketiga adalah dawu mardakum bis shadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Ada ibu-ibu di scan USG, di dalam rahimnya, mohon maaf, ada sebesar duit logam, maaf, kista sebesar duit logam. Kata dokter, kistanya mesti diangkat, kalau tidak nanti berkembang kanker. Gimana cara ngangkatnya? Diangkat sama-sama rahimnya, dicabut kistanya, ikut rahimnya. Jadi kalau rahim saya dicabut, saya nggak bisa punya anak, nggak bisa punya anak lagi. Mendengar nggak bisa punya anak, menangis ibu ini. Suaminya senyum. Ibu ini ingat dengan hadis Nabi, dawu mardakum bis shadaqah, obati dengan sedekah. Dia pun bersedekah. Akhirnya datang lagi ke rumah sakit, medical check up. Dicek, dokternya pula bertanya, makan apa? Biasa makan nasi. Minum apa? Biasa minum air putih, minum teh manis, minum kopi, minum susu. Tidak ada berobat apa-apa, tidak ada berobat apa-apa, hanya memakai terapi sedekah. Ternyata kista yang sebesar duit logam mengkerut, mengecil, hilang. Kata dokter, tidak perlu operasi, rahim tak perlu diangkat, ibu sudah sehat dan bisa punya anak lagi. Istrinya senyum, lakinya pula menangis. Gagal program. Terus story, kisah nyata, orangnya masih hidup. Nanti kalau ibu bapak datang ke Riau, kujumpakan sama orang, namanya nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Terbukti kisah hadis Nabi itu bukan datang dari pikiran Nabi, bukan dari hati Nabi, tapi dia wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya datang ke asrama Fahmus Salam, datang ke sana, tanya, saya mau selesai kajian ini, berdatanganlah orang Medan, orang Aceh, orang Riau, orang Jambi, datang kemari, jumpai Tengku Dr. Fahmi. Assalamualaikum Tengku, kami sudah nonton ceramah Ustaz Somad kemarin di Fahmus Salam. Mana asrama itu? Itu asramanya. Berapa sak semen, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa lagi? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Selesaikanlah. Betul? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang keempat, kenapa kita mesti menyelesaikan asrama Fahmus Salam?
Yang keempat alasannya adalah sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah kita untuk asrama Famussalam memadamkan dosa seperti api memadamkan air. Menyala api karena dosa. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan istighfar, betul. Mandi taubat, betul. Salat sunat taubat, betul. Berdoa, betul. Ada satu lagi, bersedekah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tadi waktu jumpa Pak Edi Rahmayadi, terkejut beliau. Beliau datang dari depan, saya datang dari dapur. Ustadz Somad pakai jas Ustadz sekarang. Saya bisikkan ke telinganya, mau dilelang Pak. Tulisannya tim sumut. Di sini panjang kali tahapannya. Abdul Somad. Kalau payah nyebut detail saya, protokol mau acara, adik-adik kalau ditanya orang, nama Ustaz Somad itu lengkapnya siapa? Abdul Somad dan seterusnya, gitu. Tanya. Tengok penjahit. Tak usah aku ceritakan mereknya ya. Duitnya 100% tidak dipotong, akan dipakai untuk asrama. Jarang-jarang Ustaz Somad pakai cincin kanan kiri. Mana pernah saya pakai cincin kanan kiri? Mau dilelang juga ya? Yang saya khawatirkan sekarang, yang saya khawatirkan ini satu aja. Kenapa Ustaz? Yang saya khawatirkan, yang tak kulelang pun dibeli orang ini juga. Tolong nanti kalau mau dilelang, saya tak pandai melelang. Ini nanti Dr. Tengku Fahmi yang menyampaikan. Tolong jangan sampai celana sama baju saya kalian beli juga. Keluar berita dari koran waspada, Ustaz Somad pulang bekain sarung. Memang asrama itu siap, tapi kita masuk angin. Ini baru acara pertama ini. Habis dari sini nih kami langsung ke Batubara, Kabupaten Batubara. Habis itu nanti pulang lagi malam. Besok lagi 3 kali lagi, pagi, siang, malam. Baru kemudian hari Sabtu terbang pula kami ke Gontor, Surabaya, Gontor, Jawa Timur. Habis itu hari Ahad, habis tak ingat-ingat tak kemana-mana jadwal. Jamaah ngomong, capek kami nengok jadwal Ustadz ini. Kapan Ustadz istirahat? Nanti istirahat di surga bersama kamu, Besti. Ilahi ilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mithlu adadir rimani fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Mudah-mudahan dengan bersedekah diampunkan Allah dosa-dosa kita insyaallah. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Minum khamar, berjudi, berzina, diampunkan Allah dosa-dosa yang lalu. Tamhuha, dengan banyak bersedekah. Tapi jangan gara-gara sedekah ini dosanya jalan terus. Kok kenapa maksiat terus? Kok kenapa judi online? Kok kenapa chat online? Kok kenapa pacaran online? Kok kenapa buat maksiat? Dosa ini nggak apa-apa, berarti hapus semua. Kan asrama udah aku selesaikan. Itu namanya orang fasik. Orang fasik, orang yang dengan penuh kesadaran tahu, sadar buat dosa. Orang fasik disesatkan Allah.
yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, orang fasik disesatkan Allah. Siapa orang fasik? Buat dosa dengan penuh kesadaran. Ada gambar asramanya ternyata. Ini gambar asrama belum selesai. Patul lamiknya mati, udah 40 menit rupanya. Dia memang begitu, itu mati pertama, nanti habis itu baru mati untuk selamanya. Jadi yang di belakang ini gambar asrama, inilah yang sekarang, yang belum jadi. Yang gambar sebelah, itu gambar yang akan jadi, yang insya Allah mudah-mudahan terwujud asrama insya Allah. Foto pembangunan komplek Putri Ma'had Famussalam Al-Aziziyah. Saudaraku dimanapun berada, mari kita bantu pembangunan asrama Famussalam. Transferkan ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia 712-85-77-593. Saya ulang sekali lagi, catat baik-baik, 712-85-77-593, atas nama pembangunan Ma'had Famussalam. Segera selesaikan, malaikat maut sudah di jalan. Hubungi nomor kontak berikut: Dr. Abi Fahmi Karimuddin 0853 59 80 1982, Ayah Amri Ajil Ibrahim 0853 62 75 1009. Kalau Anda datang ke Medan, jangan lupa mampir ke tempat Ustadz Somad pernah ceramah 2 kali, Ma'had Famussalam, Jalan Karya Marendal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Hidup kamera itu kan? Pernah juga saya buat iklan gitu berapi-api, pas selesai datang kameramennya, Pak kita buat sekali lagi. Yang tadi lupa aku mencetnya gitu. Aku lemparkan aja kamera itu rasanya. Nanti kalau udah siap, tolong dikirimkan ke Ustadz Somad. Kita akan upload ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Dan kok tepuk tangan semangat kali ya. Kirim-kirim juga lah transfer ke situ. Saudara yang dimuliakan, sekarang yang kalau tuan ke Pulau Penyengat, jangan lupa membawa kawan. Memang payah kita mengingat kalau kita belum sarapan. Yang kelima, 5 apa bola 4? Kelima, shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan murka Allah. Allah Ta'ala sudah murka. Kalau Allah murka, dicabutnya rahmatnya, dicabutnya ridhonya, dicabutnya ma'unahnya. Maka supaya tak tercabut, mengundang turunnya rahmat Allah, kita bersedekah. Malaikat dikirim Allah 2. Malaikat dikirim Allah tiap hari datang ke kita ini 2. Malaikat yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang baik ini kasih dia ganti ya Allah. Semua saudara-saudara saya yang baru berniat, yang akan melaksanakan, yang sudah, mudah-mudahan diganti Allah dengan yang baik-baik. Bagaimana dengan orang yang bakhil, bin pelit, bin kedekut, bin kikir, bin medit? Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa.
orang yang pelit tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Saya tak percaya ceramah Ustaz Somad itu. Katanya orang pelit binasa. Itu tetanggaku pelit, rumahnya besar, mobilnya besar, motornya besar, bininya besar. Ini orang ini nggak paham konsep rahmat. Yang dimaksud dengan rahmat, semua rezeki yang membawa kita kepada ibadah, itu rahmat. Tapi kalau laknat, walaupun punya mobil tak pernah sembahyang, mobil laknat. Motor yang dibawa pengajian, motor rahmat. Motor yang dibawa pengajian, motor berkah. Tapi kalau dibawa ke diskotik, buat maksiat, laknat. Ini yang orang banyak salah paham. Dianggapnya kalau kaya rahmat, kalau susah laknat, kalau sehat rahmat, kalau sakit laknat. Salah. Kalau sehat beribadah rahmat, kalau sakit sabar bisa jadi rahmat. Kaya menolong pesantren rahmat, kaya dari duit haram laknat. Islam datang merubah cara pandang kita. Mudah-mudahan harta Bapak Ibu semuanya jadi rahmat insya Allah. Berikutnya yang keenam, shadaqatus sirri tadfa'ut mitatasur. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il. Ada satu, kalau kita mau selamat dari su'ul khatimah, maka bersedekah. Ada seorang laki-laki salat di belakang makam Ibrahim. Insya Allah Ustaz Somad akan berangkat umrah pada bulan Februari 2024. Sekarang bulan Januari. Februari ini kita akan berangkat umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Kita akan jumpa di kebun korma di Madinah dan tawaf sa'i bersama di Makkah. Daftar segera ke Travel Grand Safa Nauli. Ongkos tanggung masing-masing. Meninggal di belakang makam Ibrahim, pakaian ihram, dalam sholat sujud terakhir di belakang makam Ibrahim. Tidak ada kematian yang paling indah daripada ini. Heran semua orang, apakah dia ulama? Datang orang ke rumahnya, berjumpa dengan emaknya. Bu, ya, anak ibu yang kemarin mati di belakang makam Ibrahim pas sujud terakhir. Iya, dia ulama? Bukan. Apa amalnya? Aku tak tahu. Makannya biasa, tidurnya biasa, ibadahnya biasa. Beberapa hari setelah dia meninggal, datanglah anak yatim dibawa ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya ibu tunggal, ini anak yatim. Siapa kalian? Kami takziah karena anak ibu yang meninggal kemarin itulah yang membagi sepertiga gajinya tiap bulan untuk kami. Di antara keutamaan sedekah adalah mati husnul. Makanya nanti kalau suami ibu meninggal, seminggu setelah itu tiba-tiba datang janda bawa anak yatim, itulah ciri husnul khatimah. Bukan bini dia, ibu ini mau marah aja pula. Maksudnya dia menyantuni anak yatim. Ternyata diam-diam, tidak diumumkannya, tak diiklankannya, tidak dimasukkannya ke Facebook. Diam-diam dia transfer gajinya, Allah berikan dia kemuliaan. Setelah dia mati baru tahu orang. Kita ini mau kalau bisa setelah matilah kebaikan kita diketahui orang. Tapi jangan gara-gara ini tak ada yang menyelesaikan pembangunan asrama. Pas ditanya, kok nggak jadi bangun asrama? Kalau bisa setelah matilah kita diketahui orang. Berikutnya yang ketujuh, last, yang terakhir adalah kata Nabi SAW, di antara doa yang makbul adalah doa dengan tawassul. Macam mana doa bertawassul? Doa bertawassul gini cara doa tawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu berkat. Ada orang bertawassul berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Aku bertawasul berkat Syekh Abdul Wahab Rokan. Aku bertawasul berkat Syekh Abdul Hasan Asyazili. Aku bertawasul berkat sahabat Nabi. Aku bertawasul berkat Nabi. Ada yang paling makbul. Apa dia? Bertawasul dengan sodakoh. Mana dalilnya? 3 orang terjebak dalam gua, tertutup pintu gua, bertawasul dia, ya Allah, berkat sodakohku bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena tawassul sodakoh. Jadi ibu nanti berdoa bisa dengan tawassul, ya Allah, berkat tawassulku sedekah pembangunan asrama Fahmus Salam, selamatkan lakiku jangan sampai dilarikan pelakor, selamatkan anakku jangan sampai kena narkoba, pemabuk, pengisap ganja, makan pil anjing gila dan lem kambing. Selamatkan anak-anakku jangan sampai jadi penghuni neraka, selamatkan aku dunia akhirat. Namanya doa tawassul, dan tawassulnya dengan sedekah. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berzikir anak santri di asrama pagi-pagi bangun tidur, mengalir pahalanya ke kita, turun rahmatnya ke hati kita. Kenapa? Ikut kita membebaskan tanahnya, ikut kita membangunkan asramanya, ikut kita menyelesaikan bangunannya, barokahnya berserak-serak dan kita dapat kecipratannya. Orang paling rugi siapa? Pernah hidup di dunia, pernah punya nyawa, pernah dikasih harta, pernah dapat kuasa, tapi tak pernah menolong agama Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling rugi. Insya Allah kita masuk orang-orang yang beruntung, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Santri-santri Fahmus Salam berselawat tiap hari. Pagi berselawat, selawat yang mereka baca Simtud Durar, selawat yang mereka baca Diyaul Lami, selawat yang mereka baca Dibai, selawat yang mereka baca Al-Barzanji, selawat yang mereka baca Al-Busiri, Burdah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat kemuliaan. Maka insya Allah berselawatlah anak-anak kita di masjid, berselawat di asrama, mengalirlah pahalanya ke kita semua insya Allah. Amin ya rabbal. Saya tadi mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30 kurang 10. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang baik-baik, yang niatnya mau bersedekah, itu waktu tak terasa berjalan begitu cepat. Cemana perasaan Ustadz ceramah pakai jas ini? Berapa kata? 1 kata, panas. Tapi insya Allah kalau video ini nanti diupload, pasti orang akan komen di YouTube, Ustadz kenapa nggak seperti biasanya ya? Kenapa begitu? Entahlah, pokoknya begitulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
disediakan sudah jam sebanyak 200, disediakan pula lagi cincin, disediakan macam-macam. Itu semua hanyalah bagian supaya kita punya kenang-kenang. Hidup ini kan cuma kenangan. Hidup ini cuma kenangan. Kenangan itu dua, kenangan baik, kenangan tak. Saya ditanya orang, kenal Ustadz dengan kawan-kawan SD? Kenal. Siapa yang Ustadz paling kenal? Yang paling baik sama yang paling jahat? Yang paling tinggi, yang paling pendek, yang paling bau kencing, yang paling suka cabut, yang paling cerewet, yang paling baik. Itulah cuma yang kita ingat. Kita pun juga ingin meninggalkan kenangan baik, insya Allah. Sehingga ditanya anak kita nanti, ayah, ya, itu cincin yang ayah pakai itu cincin apa itu? Ini dulu ada lelang pembangunan asrama, dipakai Ustadz Somad. Waktu itu ada duit ayah tak terpakai 100 juta, Ustadz ayah campakkan, itulah dapat. Kan indah ceritanya. Jangan sampai anak kita bertanya, ayah, ya, itu cincin ayah. Ini cincin dapat ayah dari pesugihan waktu ayah naik ke gunung. Waktu itu ayah masih suka nyari hantu. Sampai hantu itu pun bingung, tak siapa di antara kami yang paling hantu. Enggak enak ceritanya. Mudah-mudahan kenangan hidup kita semuanya baik-baik, insya Allah. Apa kata Nabi? Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang baik, sebutlah kenangan kebaikan-kebaikannya. Saya mau sesudah saya mati, santri-santri Fahmus Salam akan mengenang yang baik-baik. Apa kata mereka? Untuk almarhum Ustadz Abdul Somad yang dulu ceramah pembangunan asrama kami, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Baca sekarang pun tak apa-apa. Kalau kita baca Al-Fatihah untuk orang mati, pahalanya ngalir. Kalau kita baca Al-Fatihah untuk orang hidup, rahmat berkahnya turun. Itu bedanya. Boleh dibacakan puasa? Boleh. Besok pagi kalau suami ibu tak sembahyang subuh, bacakan ke telinganya. Tengok jam 6 belum juga sembahyang, Al-Fatihah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.